Sudah hampir 3 bulan aku tidak mudik ke rumah. Itu semua karena aktivitas pekerjaanku yang terasa padat. Karena jarak kota tempatku bekerja sekitar 13 jam perjalanan dari rumah orang tuaku. Itu yang membuat aku jadi hampir jarang bisa pulang. Jikapun pulang hanya sekitar 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan. Saat itu aku berencana mengambil cuti kerja terhitung dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 5 Februari 2017. Aku sengaja memilih tanggal tersebut bertepatan dengan adanya acara arisan keluarga. Sementara arisan keluarga itu digelar pada Kamisnya 2 Februari 2017 pukul 5 sore. Semua orang di rumah tampak sibuk, mulai dari aku, bapak, ibuku, bahkan adik-adikku turut membantu agar kami bisa mempersiapkan segala keperluannya dengan baik. Semua kami kerjakan dengan bergotong royong. Hingga pada akhirnya acara arisan telah selesai dan berjalan lancar. Malam itu juga, setelah semua saudara meninggalkan rumah, kami kembali berbenah, membereskan semua perkakas seperti piring dan gelas yang kotor. Kami merapikan semua perabotan yang sementara tadi disimpan di gudang. Beberapa adikku membersihkan lantai, mengepel, menyapu supaya kembali bersih seperti semula. Dan tak terasa, dalam waktu 1,5 jam, semua telah beres. Beberapa dari kami akhirnya bergantian mandi malam itu juga. Ketika aku telah mengunci pintu ruang tamu dan mematikan lampunya, dalam keadaan gelap di ruang itu, aku melihat seseorang berdiri di luar pagar halaman. Orang itu tampak diam, mematung di depan pagar, sesekali melongok ke arah pintu rumah halaman kami. Dari dalam ruang tamu itu, aku memperhatikannya. Lampu jalanan tempat ia berdiri tidak terlalu terang untuk memperlihatkan siapa sebenarnya orang tersebut. Namun, sorot lampu mobil dan motor yang berlalu lalang akhirnya tanpa sengaja dapat memberiku gambaran pasti tentang siapa orang di luar pagar rumah kami itu. Itu sepertinya teman bapakku. Tapi kenapa malam-malam berkunjung ke rumah? Lantas, aku menyalakan lampu ruang tamu yang tadi kumatikan, membuka pintu dan menghampiri ke arah pagar. Dan benar saja, rupanya itu Om Hadi, teman bapak mendaki gunung. Loh, Om Hadi, kok malam-malam sampai ke sini? Tanyaku kepada Om Hadi seraya membuka pintu pagar. Mencari bapak ya Om, sambungku lagi. Ya Mas Bin, apa bapak ada di rumah? Ada Om, mari masuk ke dalam, sendirian saja nih ya Om. Om Hadi kemudian menjawab, iya ini sehabis dari Semarang katanya. Aku lihat tas ransel besar yang ia jinjing. Kemudian aku mempersilahkan orang yang aku panggil dengan Om Hadi itu duduk di ruang tamu. Rupanya bapak yang dari dalam mendengarkan percakapanku di halaman, tahu-tahu sudah ada di belakangku. Dengan perasaan senang dan gembira, ia menyongsong Om Hadi, menyalaminya sambil berpelukan keduanya. Aku ingin segera meninggalkan keduanya di ruang tamu itu. Melihat keakraban mereka berdua membuat aku sangat terharu. Supaya mereka bisa bebas bernostalgia. Nah, ketika aku hendak melangkah masuk ke kamar, terdengar suara Om Hadi memanggilku berseru. Mas Bin, ini Om bawakan sesuatu buat Mas Bin. Om Hadi berkata seraya membuka tas ranselnya. Tampak sebuah kaos berwarna putih dengan motif Bali ada di tangannya. Dan kaos itu masih tampak baru. Itu terlihat dari kemasan plastiknya. Terima kasih Om, repot-repot segala sih bawain oleh-oleh.
Om habis jalan-jalan ya? Aku sangat senang menerima pemberiannya. Om Hadi hanya tersenyum sembari mengulurkan sesuatu bungkusan lain untuk Bapak. Dan Bapak pun menerima dengan kedua tangannya sebagai bentuk ungkapan terima kasihnya. Bertiga kami larut dalam suasana senang, suasana riuh. Bahkan sampai suara kami terdengar dari dalam kamar adikku. Adikku pun jadi terbangun oleh karenanya. Aku dengar mereka terlibat dalam pembicaraan yang sesekali ditimpali tawa keduanya. Masing-masing saling menanyakan kabar, saling bertukar cerita, saling menanyakan keadaan masing-masing selama mereka tidak pernah bertemu. Om Hadi adalah teman kerja Bapak di kantor lama. Namun meski begitu, antara Om Hadi dan Bapak tetap menjalin persahabatan yang sangat dekat. Dulu, ketika masih satu kantor, Om Hadi seringkali berkunjung ke rumah kami. Bahkan sesekali membawa anak dan istrinya. Begitupun sebaliknya, Bapak juga mengajakku mengunjungi rumah Om Hadi. Oleh sebab itu, kami saling mengenal. Bahkan, dahulu anaknya yang pertama pernah satu sekolah denganku saat SMP. Karena mereka memiliki hobi yang sama, maka keduanya sering melakukan hobi itu bersama-sama. Ada kalanya, sesekali aku dilibatkan dalam kegiatan mereka. Hal itu juga yang membuat aku mengenal Om Hadi dengan amat baik. Saat aku kecil, aku sering menginap di rumahnya yang berhawa dingin, karena rumah Om Hadi ada di kaki pegunungan. Ketika SMP pun, jika bolos sekolah, aku malahan lari ke rumah Om Hadi. Selain berhawa dingin, rumah Om Hadi juga dekat dengan sebuah air terjun alami yang sangat indah. Itu juga membuat aku semakin betah. Terkadang aku juga memaksa Om Hadi untuk mengajakku ke kebun sayurnya. Selain membantu memanen tomat atau wortel dan kubis, juga jadi media tempatku bermain-main di area perkebunan. Perkebunan milik Om Hadi itu terletak di lereng gunung yang mempunyai pemandangan yang sangat indah. Itu pula lah alasanku kenapa aku selalu betah ada di tempatnya Om Hadi. Nah, kembali ke perbincangan antara Bapak dan Om Hadi. Mereka berdua tampak sangat bahagia dalam perjumpaan itu. Terbukti dengan tawa dan canda yang tak pernah berhenti ku dengar dari ruang tengah. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 11:10 malam dan Om Hadi masih asik ngobrol dengan Bapak. Kami semua di ruang tengah memiliki anggapan bahwa Om Hadi pasti akan menginap. Jadi aku dan Ibu menyiapkan kamar depan yang kosong dengan membersihkan lantai serta mengganti spray kasur. Tetapi setengah jam kemudian aku mendengar Om Hadi nampak berpamitan kepada Bapak. Aku dan Ibu bergegas menuju ke ruang tamu. "Loh Om, kenapa pulang? Ini sudah larut malam, apa tidak menginap saja di sini?" seruku dengan sigap. "Pengennya begitu Mas Bin, tapi maaf, besok masih ada kerjaan di rumah," jawab Om Hadi seraya tersenyum. "Mas Bin mainlah ke rumah Om," lanjut Om Hadi seraya menaik tanganku, menarik aku dalam pelukannya. Agak dingin ku rasa, aneh. Mungkin hanya perasaanku saja karena terbawa efek cuaca udara dingin seusai hujan. Namun aku tak lagi memikirkannya. "Iya Om, besok sama Bapak saya ke sana." Om Hadi menyalami kami semua. Aku sedikit merasa janggal karena berkali-kali Om Hadi menyalami sambil bilang kalau aku ada salah, aku mohon maaf ya. Sebelum akhirnya bayangan Om Hadi akhirnya melewati pintu ruang tamu, berjalan ke halaman menuju pintu pagar. Kami mengantarnya sampai Om Hadi menaiki mobilnya dan berlalu menghilang di jalanan yang makin sepi.
Aku, ibu, dan bapak kembali masuk ke dalam, mengingat rintik hujan mulai turun. Kemudian kukunci pintu pagar. Ibu yang sudah di kamar tamu sedang membereskan gelas minum bekas Om Hadi menemukan sesuatu di bangku ruang tamu, tepat di mana tadi Om Hadi duduk. Sepertinya itu dompet Om Hadi yang tertinggal. Kami mengecek isinya dan benar saja itu memang punya Om Hadi. Terbukti dengan adanya tanda pengenal di dalam yang memuat foto Om Hadi bersama anak istrinya. Juga nampak olehku lembaran uang beberapa ratus ribu serta surat-surat penting lainnya. Untungnya, sebelum Om Hadi pergi tadi, aku sudah meminta nomor telepon pribadinya. Seketika aku menghubungi nomor ponsel Om Hadi, tetapi nomor tersebut dijawab oleh operator, entah karena tidak ada signal atau berada di luar area jangkauan. Aku mencobanya 3 kali, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada jawaban. Akhirnya aku memutuskan mengetik pesan singkat yang memberitakan tentang dompet itu dan mengirimkannya langsung ke WhatsApp Om Hadi, supaya keesokan harinya Om Hadi membacanya. Jumat pagi, 3 Februari, cuaca cerah setelah semalam gerimis. Aku bangun pagi pukul 4.30. Dan seperti biasa aku jogging ke lapangan Pancasila yang hanya berjarak 500 meter dari rumah. Selesai jogging pukul 6.15, aku beristirahat di ruang tamu sambil minum teh panas buatan ibu. Aku teringat pesan WA semalam yang kukirim ke Om Hadi. Lantas aku membukanya. Tetapi lagi-lagi masih centang 1, tanda bahwa nomor Om Hadi belum aktif sama sekali. Aku memberitahu hal ini kepada bapakku. Kemudian bapakku bersiap-siap untuk mengajakku pergi ke rumah Om Hadi. Tepat jam 2 siang, kupanaskan mobil di garasi sambil menunggu bapak berganti baju. Perjalanan dari kotaku menuju rumah Om Hadi memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Sebab letak rumah Om Hadi sedikit jauh dari perkotaan, di mana harus melewati kebun-kebun dan pedesaan. Akhirnya pada jam 5 sore sebelum maghrib, kami tiba di depan rumah Om Hadi. Kami sedikit jauh memarkir mobil dari rumah Om Hadi, sebab halaman rumahnya tampak dipenuhi kendaraan lain. Nampaknya seperti akan ada acara. Kami disambut oleh Tante Ana, istri Om Hadi. Tante Ana tampak senang sekali melihat kedatanganku dan kedatangan bapak. Mas, terima kasih loh sudah menyempatkan berkunjung ke sini. Karena sampean kan udah lama nggak ke sini, kata Tante Ana. Iya nih, maaf lagi banyak kerjaan, kata bapak. Kebetulan anakku lanang ini sedang libur kerja, pulang ke rumah, jadi bisa mengantar aku ke sini. Masih ingat kan sama anakku lanang ini? Itu loh yang pas kecil kalau mau bolos sekolah pasti main ke rumahmu. Walah, ini Mas Bintang toh. Pangling aku, jawab Tante Ana dengan candaannya yang khas. Aku hanya tersenyum sembari mencium tangan Tante Ana. Ada kebahagiaan tersendiri bisa bertemu kembali. Sejurus kemudian bapak bertanya, Hadi kemana? Tante Ana tampak terkejut mendengar pertanyaan bapak. Ia menghela nafas panjang, menghembuskannya perlahan sembari bertanya balik kepada bapak. Loh, Mas Edi tidak tahu toh, Mas Hadi itu sudah tidak ada beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini adalah pengajian 100 harinya. Seketika aku dan bapak dibuat bingung, dibuat kaget. Loh, iya toh? Bentar. Tadi malam itu Hadi baru saja datang ke rumahku loh. Bapak meyakinkan dirinya.
Iya tante, semalam itu aku malahan yang membukakan pintu pagar. Baju yang aku pakai sekarang ini pun oleh-oleh dari Om Hadi tante. Nah, tujuan kita kesini karena mau mengantarkan dompet milik Om Hadi yang tertinggal di bangku rumah tadi malam. Terangku sembari menyerahkan dompet itu. Dengan tangan gemetaran, Tante Ana menerima dompet tersebut. Kulihat matanya berkaca-kaca menahan tangis. Mengetahui hal itu, aku segera menarik kursi di belakangku. Lantas kupapah Tante Ana untuk duduk. Aku juga melihat Bapak masih berdiri dan tertegun. Seolah ia tidak percaya bahwa sahabat baiknya sudah lama meninggal. Aku maupun Bapak benar-benar belum percaya dengan berita itu. Benar-benar belum bisa mempercayai berita itu. Aku mendekati Tante Ana dan bertanya sekali lagi untuk memastikan bahwa ini bukan sebuah candaan. Memang Tante Ana tidak langsung memberi jawaban. Namun begitu melihat ekspresi kesedihannya, aku tahu bahwa ini bukan sesuatu candaan. Aku benar-benar sedih, terlebih Bapak. Yang membuatnya Bapak lebih bersedih adalah karena tidak ada seorang pun yang memberitahu kabar kepada Bapak sewaktu Om Hadi meninggal. Untuk almarhum Om Hadi, semoga semua amal ibadah dan kebaikannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Cerita ini aku dedikasikan untuk mengenang almarhum Om Hadi. Selamat jalan Om.